Shalom semua saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang senantiasa diberkati Tuhan. Apapun saat ini situasi yang belum kondusif, tapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Berapa banyak yang siap memuji nama Tuhan? Saya undang semua bangkit berdiri dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya lawatan Tuhan ada di setiap kita sekalian. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan melalui ibadah online hari ini. Dimanapun yang saat ini menyaksikan, kami percaya Tuhan, kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu menaikkan pujian, penyembahan, dan terlebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sungai sukacita Tuhan mengalir pada setiap kita. Haleluya. Boleh gerakan tangan, kaki, dimanapun kita berada tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan yes Bapak Ibu. Yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Boleh mengangkat tangan sambil menari. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dengan sukacita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Boleh tangannya Bapak Ibu. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dimanapun Anda berada, boleh bernari buat Tuhan. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu menari. Amin. Di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Orang yang dipenuhi sukacita bisa lebih heboh lagi. Amin. Menarinya lebih antusias lagi. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Together. Yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sama-sama menari. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Jangan
Haleluya. Haleluya. Kami mau tetap bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Apapun hari-hari ini yang sedang melanda pada setiap kami, tidak ada kata lain Tuhan untuk kami menjaga jarak dengan Engkau. Biar bumi sedang tergoncang, firman Tuhan akan digenapi. Biarlah anak-anak-Mu Bapa terus teruji, tapi kami mau melihat Engkau tetap Allah bagi kami. Mari angkat sembah-Mu sama Tuhan. Haleluya. Sungguh hebat Engkau Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Akui kedahsyatan Tuhan, angkat sembah-Mu. Ya Kina ya Rabbi, sungguh tak terselami. Biarlah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Yesus. Kina ya Rabbi,
guncangkan dengan apapun Tuhan. Ada yang lain, hanya Engkau. Ini pernyataan kami Tuhan. Kau tetap Allah bagi setiap kami. Semua
kasih, kami percaya tiada Allah lain di hadapan kami selain Engkau Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini kami mau menikmati berkat secara rohani yang daripadamu. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami juga Tuhan. Beri hati yang telinga seorang murid juga Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bagi setiap kami yang siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama katakan Shalom semua yang bisa mengikuti online ini, anak-anakku yang ada di Hong Kong ataupun dimanapun berada, baik di Indonesia atau dimanapun ditangkap online ini. Pada hari ini di masa kita sedang ada di dalam COVID-19, maka hari ini kita akan belajar sesuatu yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang hidup pengikut Tuhan Yesus bukanlah hidup turun tetapi naik ke puncak gunung Tuhan. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita untuk naik ke gunung Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita. Walaupun dunia sedang dalam keadaan goncang ya mengenai COVID-19 ini, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan melalui kesempatan ini kita perlu mengikut apa yang Tuhan mau, yaitu Tuhan mau kita naik ke gunungnya Tuhan, karena di atas gunung Tuhan itulah di mana ada gunung kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan tidak ingin kita hidup biasa-biasa saja. Itu sebabnya Tuhan memberi kita latihan melalui peristiwa-peristiwa di dalam dunia ini, melalui COVID-19 ini. Untuk itu, saudara, proses untuk kita naik ke gunung Tuhan itu, untuk mendaki itu perlu ada tekad. Ya, tanpa tekad kita tidak akan bisa naik, karena begitu kita menengadah ke atas rasanya susah untuk mencapai gunung itu. Tetapi kalau kita punya tekad, tekad ini adalah tekad yang membuat kita bersemangat. Pada waktu saya masih kecil, saudara, saya berada di satu desa. Nah, desa ini banyak gunung-gunungnya. Sering saya dibawa oleh orang tua yang memelihara saya untuk naik ke gunung. Jadi kami naik gunung sampai mencapai, waktu sampai di atas gunung itu rasanya senang sekali melihatnya. Memang pada waktu baru mau berjalan naik ke gunung itu rasanya susah sekali. Tetapi karena ada tekad di dalam hati saya, maka saya bisa mencapai gunung tersebut. Padahal gunung itu tinggi sekali. Nah, jadi yang pertama, bila kita mendaki gunung, jangan belum bertindak sudah kalah. Tetapi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tekad. Ya, di dalam menghadapi ujian apapun saat ini, kita tidak boleh libur, kita tetap tekad ada di hadirat Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus berani berjuang. Jadi terus berjalan, naik dan naik apapun yang terjadi. Kadang-kadang mungkin kita melihat, oh terjal banget ini, ada batu, ada pohon, mungkin ada sesuatu yang mungkin menghalangi kita. Tetapi dari tekad itu membuat kita berani sehingga melewati
apa yang terjal itu, nah kita akan bisa melewatinya dengan keberanian. Apapun, kadang-kadang ada ular di tengah jalan itu, karena keberanian kita bisa melangkai ular tersebut. Jadi kita perlu sungguh-sungguh ada keberanian di dalam berjuang, ditambah dengan tekad kita. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kita berani meninggalkan masa lalu kita. Beberapa waktu yang lalu kami sudah memberikan bagaimana melupakan masa yang lalu. Menurut firman Tuhan berkata, Yesaya 43 berkata, mulai ayat 18 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Nah, jadi saudara yang kekasih, untuk kita bertekad, untuk kita berani meninggalkan masa lalu kita. Apa yang firman Tuhan berkata, memerintahkan kepada kita, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, ya, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Karena apa? Saudara yang kekasih, kalau kita mengingat, misalkan ada kata-kata dari orang, memang kamu sial, maka waktu kita mau naik gunung, begitu menghadapi terjalnya gunung, kita akan berkata, aku memang tidak mampu, aku memang tidak, memang sial, aku orang yang tidak berhasil, aku tidak beruntung, dan macam-macam itu yang akan membuat kita bisa melorot turun. Nah, untuk itu kita perlu berani meninggalkan masa lalu. Misalkan iblis datang berkata ke pikiran kita, mana bisa kamu naik, kamu tidak akan naik, kamu akan turun, kamu tidak akan berhasil, kamu memang orang sial, kamu memang dari dulu kamu memang orang bodoh, kamu memang tidak bisa apa-apa. Saudara yang kekasih, jangan itu dipelihara di dalam kehidupan kita. Kita mau bertindak tegas dan kita mau berkata kepada pikiran itu, tidak, sebab aku punya Allah yang luar biasa, yang akan membuat aku berhasil. Aku orang yang berhasil. Perlu tiap pagi bangun tidur, saudara berdiri di depan kaca dan berkata, aku orang yang berhasil, aku diurapi Tuhan Yesus bersama-sama dengan aku. Ini yang akan membuat kita bisa naik ke gunungnya, mencapai gunung yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara, memang waktu kita sedang berjuang naik gunung, kita memang keringat, kita memang lelah, kita memang capek, tetapi untuk itulah Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang adalah enak. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus kita itu siap menolong kita semua. Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam mendaki gunung Tuhan, yaitu dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita itu, untuk naik lebih tinggi lagi di dalam hadirat Tuhan, itu ada penghalang. Penghalangnya adalah ngantuk, malas membaca Alkitab karena tidak mengerti, atau rasa capek. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mari kepadaku. Kalau kita datang kepada Yesus, Roh Kudus akan diberikan kepada kita untuk menjadikan kita bersemangat di dalam membaca firman Tuhan, bersemangat
bersemangat di dalam berdoa. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita apa-apa saja yang perlu kita doakan supaya kita ini bisa sampai ke puncak gunungnya Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kita perlu membuang jauh-jauh semua rintangan dan kita melangkah. Memang kalau kita sudah mulai merasakan kaki kita berat untuk melangkah, justru untuk itulah Roh Kudus akan berperan di dalam kehidupan kita untuk kita mengangkat kaki dan terus maju dan maju sampai mencapai puncak gunung yang Tuhan sudah sediakan. Nah, setelah kita tiba di puncak gunung Tuhan, ya, kita akan dapat melihat segala sesuatu secara luas. Nah, pertama yang kita akan rasakan waktu kita sampai di puncak gunung itu kita merasa lega. Ya, meskipun kita terengah-engah, meskipun keringat keluar, meskipun rasa capek, tetapi begitu kita mencapai apa yang Tuhan mau, Tuhan sudah sediakan, kita akan kembali bersemangat. Kita akan mutar di lereng gunung itu, di puncak gunung itu, dan kita akan melihat keindahan di dalam puncak gunung itu. Waktu kita melihat turun, ada laut, ada sungai, mungkin ada jalan setapak, ada tempat-tempat untuk kita melihatnya di mana pohon-pohon. Satu kali waktu saudara, waktu kami membuat retreat di satu tempat di Surabaya, saudara yang kekasih. Nah, pada waktu itu salah satu pembicara adalah Bapak Gembala pembina kita. Saya tidak akan pernah lupa pada waktu itu duduk-duduk di ruang tamu, lalu kemudian Bapak Pendeta, Bapak Gembala pembina kita Pak Niko itu panggil saya, dia berkata begini, "Nelly, sini, kamu lihat gunung-gunung di seberang sana." Saya bilang, "Saya lihat." "Dapatkah kamu melihat Tuhan ada di sana?" Saya bingung, saudara, mana ada Tuhan di sana. Tapi dengan pengertian daripada hambanya ini, saya jadi menikmati. Saudara, dia bilang, "Kamu bisa tidak menikmati pohon-pohon yang indah di sana, menikmati sungai yang sedang berbunyi di bawah sana, terus menikmati bunyi burung-burung di sana, karena kami ada di puncak gunung seberang sana." Saudara yang kekasih, saya sejak saat itu saya menikmati apabila saya lewat di gunung-gunung gitu, saudara, saya terus mengucap syukur, saya bernyanyi, saya berkata, "Terima kasih Tuhan." Padahal waktu itu kami sedang menghadapi proses untuk perizinan gereja di tempat di mana Tuhan utus kami. Kami menghadapi tantangan yang luar biasa, tetapi karena kami ada di puncak gunung, dalam perjalanan ke daerah itu kami melewati gunung, pohon-pohon, pohon jati, pohon-pohon. Saudara, saya melihat dan saya menikmati sungguh-sungguh. Untuk itu, saudara yang kekasih, hari ini kita belajar bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang saat ini kita sedang hadapi, di mana seluruh dunia sedang bergejolak karena virus corona. Setelah itu, maka keadaan ekonomi di dunia juga sedang tergoncang. Tidak ada negara yang tidak tergoncang. Bahkan banyak negara yang dikatakan ekonominya sedang turun. Tetapi bagi saudara dan saya yang mengikuti Tuhan, yang ada di gunungnya Tuhan, kita bisa berpikir secara luas, ya. Hidup dalam Kristus tidak berpikiran sempit. Jika ada persoalan, kita bawa dulu di dalam doa. Saya percaya saat ini semua kita berdoa
menghadap berdoa, baik itu untuk pak majikan kita, untuk keluarga kita di Indonesia, untuk kita sendiri, supaya kita terlindungi. Mazmur 91 yang akan melindungi kita. Itu sebabnya saudara, sekali lagi hidup dalam Kristus tidak berpikiran sempit, sebab kita punya Allah, kita punya janji kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita punya persoalan, jangan cepat-cepat turun ke gunung, tapi mari kita terus menengadah, memandang ke sekeliling kita di puncak gunung itu untuk melihat keindahan-keindahan dari persoalan kita untuk diubah oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan berpikiran sempit, sebab Roh Kudus tidak berpikiran sempit, tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat penyelesaian daripada persoalan kita. Nah, Yesaya pasal 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan diam terletak kekuatanmu. Jadi waktu kita menghadapi persoalan, mendengar berita apa saja, Roh Kudus atau firman Tuhan berkata kepada kita, kita perlu tinggal tenang. Kita tenang teduh di hadirat Tuhan, di gunung Tuhan. Kita tinggal tenang dan diam. Lalu kemudian kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Nah, waktu kita tenang, Roh Kudus akan memberikan kita apa yang harus kita kerjakan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14-15 berkata, di situ ada doa, tunjukkanlah jalan kepadaku ya Tuhan, sebab kepadamu aku percaya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu kita sudah ada di puncak gunung, tetap kita akan menghadapi persoalan, tetap kita menghadapi tantangan. Saat ini juga kita sedang menghadapi tantangan, tetapi dengan tinggal tenang kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mungkin majikanmu kalut di dalam menghadapi corona ini, sebab di Hong Kong saya mendengar kalau kemarin itu tambah banyak. Tetapi saudara, kita semua ini, anak-anakku semua ini diutus masuk ke dalam rumah-rumah majikan untuk membawa ketenangan, untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa sukacita oleh Roh Kudus, sehingga para majikan akan melihat semua kacau, semua galau. Kenapa kamu kok tenang aja? Nah, melalui kesempatan itu kita akan menjadi saksi, sebab Roh Kudus yang mengutus saudara dan saya, anak-anakku diutus oleh Roh Kudus masuk ke dalam rumah-rumah majikan untuk menolong mereka, membawa berita sukacita bahwa di dalam Yesus Kristus ada ketenangan, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan. Semua ada di dalam Yesus Kristus, sehingga kita berkata tenang, kami akan berdoa. Jadi saudara dan saya, saudara diutus masuk ke dalam rumah majikan untuk berdoa, untuk membawa ketenangan, untuk membawa damai sejahtera, sukacita di dalam rumah tersebut. Nah, saudara yang kekasih, selanjutnya apa lagi yang kita akan peroleh dan kita alami di atas gunung Tuhan? Iya, kita akan melihat persoalan yang besar, kita akan melihatnya jadi kecil. Waktu dari atas lihat di bawah segala mungkin kegersangan apa, tapi kita tidak melihatnya dengan besar, melihatnya dengan kecil. Nah, saudara, kita akan punya prinsip, persoalanku kecil, Allahku dahsyat. Amin. Allahku besar. Walaupun saat ini terjadi goncang-gancing sana sini, tetapi kita akan tetap tenang karena kita tahu Allah yang bela kita. Allah bahkan di Mazmur 16 berkata, Allah berdiri di samping kanan kita, maka kita tidak akan goyah. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya anak-anakku yang ada di rumah,
ataupun ada di Indonesia, dimanapun online ini ditangkap, saudara percaya bahwa Allah kita itu ada di samping kanan kita sesuai dengan Mazmur 16, bahwa Dia berdiri di samping kanan kita, maka kita tidak akan pernah goyah dalam menghadapi situasi apapun juga, sebab Allah, saudara dan saya yang sembah adalah Yesus Kristus yang Dia berkata Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kita berada di tempat yang tinggi dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu ada dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya melalui pujian penyembahan dalam kehidupan kita setiap hari kita terus memuji menyembah Tuhan, sehingga mata kita akan fokus kepada kebesaran Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus berjanji, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-sekali tak sedetik pun terlelap, tetapi aku senantiasa menyertai engkau. Bahkan Tuhan Yesus berkata, apabila engkau lelah, aku akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Melalui saat teduh kita pribadi setiap hari, kita akan terus menerus, saudara yang kekasih, berada di dalam hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan, memegang janji Tuhan erat-erat, mengucapkan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah mundur, tapi maju dan maju kita. Nah, saudara, selanjutnya di puncak gunung Tuhan. Di puncak gunung Tuhan itu di Mazmur 90 ayat 2-6 yang akan kita lakukan. Waktu kita melihat segala perkara menjadi indah, karena akan membuat kita bersyukur, bersukacita lewat perkara itu, kita membuktikan Allah yang hebat untuk menyelesaikan bagi kita. Jadi saudara yang kekasih, pada waktu kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan hidup segede kayak apapun seperti corona saat ini, maka saudara, yang kita perlu perbuat di dalam kehidupan kita adalah di sini dikatakan Mazmur 92 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Jadi setiap bangun tidur kita menyanyikan syukur, kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan, aku bangun bisa bernafas lagi, aku masih bisa menikmati hidup pada sepanjang hari ini. Karena saudara yang kasih, tidak ada yang tahu berapa menit ke depan ini, juga kita tidak ada yang tahu. Siapa yang sangka tahun 2019 di Hong Kong ada demo gede-gedean, masuk ke tahun 2020, saudara yang kekasih, ada virus corona, bukan corona tetapi corona. Saudara yang kekasih, itu sebabnya kita mau setiap bangun pagi kita mau bersyukur untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Yang ayat yang ketiga, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Saudara, persoalan Tuhan izinkan kita hadapi itu supaya kita bisa memberitakan kesetiaan Tuhan di dalam kita menghadapi gunung-gunung persoalan kita, untuk memberitakan bagaimana Tuhan, kasih setianya Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau enggak ada itu, kita tidak akan pernah ingat kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita apa. Kita akan tinggal duduk-duduk, tiba-tiba ada masalah, kita akan jadi kalut, jadi kacau. Tapi kalau kita di atas gunungnya Tuhan, begitu ada persoalan
persoalan, kita langsung mengucap syukur. Kita langsung berkata, hai saudara, beberapa waktu yang lalu, pada waktu itu kami selesai untuk menghadapi izin daripada gereja di Indonesia. Nah, pada waktu kami mengucap syukur bersama suami saya, lalu saudara, saya begitu amin, saya ngomong, Tuhan, mujizat apa lagi yang Tuhan mau lakukan pada kehidupan pelayanan kami? Saudara, suami saya sempat tanya, Mam, dengan Mami minta mujizat apa? Nggak capek tah? Saya bilang enggak. Karena apa saudara? Saya sudah punya tekad. Kami rawe-rawe rantas, malang-malang putung dalam menghadapi persoalan, sebab saya tahu Allah yang saya sembah dan Allah yang memilih saya itu tidak pernah goyah, tidak setia. Allah yang saya sembah dan yang memilih saya, yang mengutus saya itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Itu sebabnya saya selalu berani menghadapi tantangan apapun juga. Amin, saudara. Itu sebabnya mari kita sama-sama, saudara, mengucap syukur. Kita memberitakan apabila saudara menghadapi tantangan, saudara percaya bahwa melalui persoalan ini, melalui tantangan ini, untuk memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaannya di waktu malam. Lalu kemudian ayat yang keempat dari Mazmur 92 dikatakan di sini, apa yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya jangan loyo, jangan lemas, jangan tidak percaya. Tapi di sini pemazmur sudah mengajarkan kepada kita untuk apa, saudara? Di situ dikatakan dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita. Jadi waktu kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan hidup, waktu sudah diselesaikan oleh Tuhan, Tuhan membuat kita bersuka cita, sebab Allah kita hebat, Allah kita dahsyat. Amin, amin. Nah, saudara yang kekasih, di sini dikatakan juga, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Jadi saudara, kita ini cuma alat, yang mengerjakan itu Tuhan. Dia yang mengerjakan dengan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita cuma tinggal diam dan tenang. Terletak kekuatan kita dan kita diminta hanya bersyukur dan bersyukur. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan di sini, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Saudara, adakah saudara bersorak-sorai waktu perbuatan tangan Tuhan ada di atas persoalan kita dan menyelesaikan semuanya? Bahkan firman Tuhan berkata seperti mimpi, waktu kita sedang menghadapi, tiba-tiba selesai persoalan kita. Itu digambarkan dalam Mazmur bahwa seperti mimpi. Nah, saudara yang kekasih, lalu kemudian dikatakan lagi, ini perlu kita berkata kepada Tuhan melalui firman ini, besar, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Jadi saudara, jangan menghendaki persoalan kecil, tapi mari saudara, segede apapun, sebesar bagaimanapun persoalan kita, sebesar itu pula lah Tuhan akan mengerjakan. Kalau kita cuma mau persoalannya kecil-kecil, lihat Tuhan berkata, lo kasihan anakku kok meremehkan kuasaku. Tapi mari saudara, persoalan
kekuatan segede apapun juga, segede itu pula lah mujizat Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Nah, lalu kemudian, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Saudara yang kekasih, sangat dalam rancangan-rancangan Tuhan bagi saudara dan saya, sebab Dia mau kita menikmati akan hal itu. Saudara yang kekasih, inilah Tuhan yang mau di dalam kehidupan kita. Kita di atas gunung Tuhan, kita akan merasakan kesejukan hati karena kita menerima janji Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saudara, kita memegang janji Tuhan. Kalau hati kita sungguh melekat kepadanya, maka Tuhan akan meluputkan kita dari semua hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Bahkan Dia berkata, aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Dimanapun kita berada saat ini, baik di Hong Kong maupun di Indonesia, dimanapun gejolak akan virus ini, janji Tuhan bagi saudara dan saya, kita dibentengi. Amin. Oh saudara, luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita itu dibentengi. Kadang-kadang kalau kita dalam perjalanan kemanapun juga, saudara, kalau Tuhan melihat ada sesuatu di depan, Tuhan punya cara untuk melepaskan kita, untuk kita tidak menuju ke tempat itu, sebab tempat itu berbahaya bagi kita. Saudara yang kekasih, saya akan tutup dengan satu peristiwa, saudara yang kekasih. Ini kejadiannya di Indonesia. Ada seorang teman yang waktu itu mau berangkat ke Surabaya dari Jakarta. Dia mau naik kereta api. Cara Tuhan itu luar biasa. Dia mau naik kereta api, dia sudah beli tempat duduknya. Nah, pada waktu sampai di kereta api itu, ternyata tempat duduknya itu terjual. Nah, pada waktu dia mau marah, Roh Kudus tiba-tiba ingatkan kepada dia, ini caranya aku membentengi engkau. Sudah kembalikan tiket itu, lalu diberikan kembali uangnya, dan lalu Tuhan berkata, kamu lari ke airport aja, kamu terbang ke Surabaya. Singkat cerita, saudara, dia lalu mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, petunjuk daripada Roh Kudus, sampai di Surabaya. Besok paginya dia membaca koran, dan kereta api yang akan ditumpangin itu ternyata kecelakaan, dan diberitakan di situ bahwa tempat duduk yang dia beli itu orangnya mati. Amin, saudara. Tuhan itu luar biasa. Mungkin seolah-olah kita dirugikan, tetapi kalau kita tenang mengikuti petunjuk Tuhan, pasti ada tujuan, pasti ada rencana Tuhan di dalam hal ini. Itu sebabnya, mari saudara yang kekasih, hari ini pesan Tuhan bagi kita semua. Mari kita mengikut Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan, supaya kita ini tidak hidup hanya biasa-biasa saja. Sebab di gunung Tuhan ada kemuliaan Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Nah, di dalam naik ke gunung Tuhan perlu ada tekad, perlu ada keberanian berjuang, perlu ada keberanian meninggalkan masa lalu kita. Lalu kita begitu sampai di gunung Tuhan, saudara dengar baik-baik, kita akan melihat segala sesuatu secara luas. Kita dalam Kristus, kita tidak berpikiran sempit lagi. Saudara, kita akan melihat semuanya indah.
termasuk persoalan kita akan nikmati, karena Tuhan akan membuat segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Amin. Saudara, mari bangkit, mari berani, mari bertekad dan tinggalkanlah masa lalumu dan naik ke gunungnya Tuhan. Jangan turun lagi, dan pandanglah dari atas apa yang Tuhan sedang sediakan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati pohon-pohon Tuhan, dan menikmati keluar biasaannya pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi tenang, kita menjadi diam, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang dahsyat. Haleluya, haleluya, amin saudara. Nah saudara yang kekasih, mulai sekarang jika kita diberi persoalan yang besar, katakan, persoalanku kecil, Allahku dahsyat, Allahku besar. Dan kita akhirnya ada di puncak gunung yang akan bersuka cita, yang akan bersorak-sorai, yang ada karena kita melihat, mengalami perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan dan perbuatan Tuhan yang dahsyat, sehingga kita bersorak-sorai dan berkata, waduh, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu yang Tuhan, dan sangat dalamnya rencana-rencanamu di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus maju bersama Tuhan. Kita lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Selamat berjuang semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat naik ke gunung Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan di gunungnya yang kudus, dan selamat berkemenangan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Korabata kaya rabasika. Bapa, hambamu sudah menyampaikan firman-Mu. Hambamu sangat terbatas di dalam menyampaikannya, tetapi biarlah kekuatan Roh Kudus akan membuat kami, memberi kami satu tekad, memberi kami keberanian untuk mendaki gunung-Mu ya Tuhan, dan buat kami semua berani meninggalkan masa lalu kami, tidak lagi mengingat-ingat masa lalu, sebab Engkau sudah membuat jalan yang baru bagi kami, yaitu naik ke puncak gunung-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa berada dalam genggaman tangan-Mu. Kalau saat ini ada anak-anakku yang sedang mengalami kelemahan, mengalami mungkin sakit, mengalami mungkin persoalan-persoalan keluarga, hamba percaya Engkau ada di sana bersama mereka Tuhan. Engkau menyelesaikan persoalan mereka sesuai dengan janji firman-Mu, dan kami percaya kami akan diam dan tenang di hadirat-Mu. Kami akan merasakan kelegaan, kami akan merasakan hati yang gembira adalah obat bagi yang sakit, dan bagi yang mengalami persoalan-persoalan ekonomi ataupun keluarga. Kami percaya Mazmur 92 ini pasti terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami melihat betapa dahsyatnya Engkau menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus kami semua dengan kekuatan kuasa darah-Mu, baik keluarga majikan di Hong Kong maupun anak-anak kami dan juga keluarga kami yang ada di Indonesia. Semua aman dalam perlindungan darah Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hamba persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita sambil bangkit berdiri, angkat tangan kita. Kita hampiri Allah yang hidup. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan rindu memberikan berkat yang berlimpah-limpah, memberi damai sejahtera. Di tengah situasi yang seperti ini,
itu tetap menjadi bagian kita yang percaya. Berkat itu rohani, jasmani dan materi tercurah melalui Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, yang akan memberkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga dan keluarga dengan persekutuan daripada Roh Kudus yang memeteraikan semuanya itu menjadi hak kami, menjadi milik kami, yang akan membawa kami kepada masa depan yang penuh pengharapan. Terjadi mulai saat ini sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.